Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Walis Majid dengan NIM 220401010076. Di sini saya akan merepresentasikan komunikasi data, mata kuliah komunikasi data untuk tujuan pemenuhan mata kuliah ujian akhir semester. Di sini saya akan membahas beberapa ringkasan terkait sesi yang sebelumnya pernah dibahas, yaitu dimulai dari sesi 7 sampai dengan sesi 13. Oke, dimulai dari sesi 7, di sini ada kontrol aliran data link. Kontrol aliran adalah mekanisme yang memastikan data dikirim tanpa mengganggu penerima. Tujuannya adalah untuk mencegah overflow buffer dengan mengatur aliran data secara efisien. Hal ini melibatkan pengaturan waktu transmisi atau waktu mengeluarkan bit ke media dan waktu propagasi atau waktu untuk bit menyelesaikan perjalanan. Selanjutnya juga ada model frame transmisi di mana ada stop and wait, di mana konsep ini merupakan metode yang cukup sederhana di mana pengirim mengirim satu frame dan menunggu acknowledge atau ECK dari penerima sebelum mengirim frame berikutnya. Selanjutnya juga di sini ada konsep fragmentasi, di mana model ini memecah data besar menjadi frame-frame kecil untuk menghindari buffer penuh dan deteksi kesalahan lebih awal. Selanjutnya juga ada sliding Windows flow control yang dimana mengizinkan beberapa frame berada dalam transit sekaligus dengan penerima memiliki buffer untuk menyimpan frame yang diterima. Lalu di sini ada error control di mana Parity menambahkan bit genap atau ganjil untuk mendeteksi kesalahan sederhana. Lalu ada cyclic redundancy check atau CRC, metode yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Lalu ada konsep automatic repeat request atau ARR atau RQ menggunakan teknik seperti stop and wait, go back dan selective reject untuk menangani frame yang hilang atau rusak. Selanjutnya ada high level data link control, yaitu meaningful eye contact, di mana jenis stasiun ada 3 jenis, yaitu primary, secondary, dan combine. Selanjutnya untuk mode transfer di sini ada normal response mode, asynchronous balance mode, dan asynchronous response mode, di mana selanjutnya ada struktur frame, ada flag field, address field, control field, information field, dan FGS field. Untuk operasi termasuk pertukaran informasi, supervisory, dan frame-frame tidak bernomor. Selanjutnya untuk sesi 8, di mana ada akses media. Metode akses media sendiri ada yang dinamakan Aloha, metode akses acak di mana perangkat mengirimkan data kapan saja dengan kemungkinan tabrakan. Ini kelemahannya nih. Selanjutnya ada Carrier Sense Multiple Access atau CSMA, perangkat mendengarkan sebelum mengirim untuk menghindari bentrok atau tabrakan. Ada dua jenis CSMA, yang pertama ada CD atau Collision Detection, digunakan dalam Ethernet mendeteksi dan menangani tabrakan, dan CA atau Collision Avoidance, digunakan dalam Wi-Fi mencegah tabrakan sebelum terjadi. Keunggulan dan kekurangannya di sini Aloha mudah diterapkan tetapi kurang efisien karena ada kemungkinan untuk data tertabrak. Lalu ada ya konsep GSM-ACD efisien tetapi mengalami penurunan performa dengan banyak perangkat. Selanjutnya juga ada CSMA atau CM mencegah tabrakan tetapi menambah overhead. Untuk protokol akses media biasanya kita menggunakan Time Division Multiple Access atau TDMA untuk mengalokasikan slot waktu tetap untuk setiap perangkat. Lalu ada Frequency Division Multiple Access atau FDMA mengalokasikan pita frekuensi berbeda untuk perangkat yang berbeda. Selanjutnya ada Code Division Multiple Access atau CDMA menggunakan kode unik yang membedakan sinyal dalam saluran frekuensi yang sama. Selanjutnya untuk sesi 9 ada multiplexing, di mana multiplexing sendiri menggunakan konsep frekuensi division multiplexing atau FDM, menggunakan bandwidth media lebih besar dari bandwidth channel, lalu setiap sinyal dimodulasikan pada frekuensi carrier berbeda dengan guard band, dengan dipisahnya dengan guard band. Contoh yang sering kali digunakan adalah sistem radio broadcast. Selanjutnya ada synchronous
time division multiplexing atau TDM, mengirimkan banyak sinyal digital dalam suatu waktu yang bergantian pada jalur yang sama. Contoh implementasinya yaitu sistem TDM yang mengatur aliran data secara teratur. Statistik TDM mengalokasikan time slot secara dinamis berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya mengurangi slot yang terbuang. SONET S atau SDH yaitu SONET Synchronous Optical Network standar ANSI untuk jaringan optik sinkron. Lalu ada SDS Synchronous Digital Hierarchy atau standar I2T untuk multiplexing digital. Selanjutnya untuk sesi 10 ada jaringan switching, di mana jaringan switching menggunakan node untuk mengarahkan data dari satu titik ke titik lainnya. Node dapat terhubung ke node lain atau ke stasiun dan node. Circuit switching menyediakan jalur komunikasi khusus antar dua stasiun, melibatkan tiga fase, membangun, transfer, dan memutus. Memerlukan kapasitas switching dan saluran yang cukup serta kecerdasan untuk menentukan rute. Selanjutnya ada routing dan signaling, di mana routing menentukan jalur data melalui switch, signaling menangani komunikasi kontrol antara switch dan pelanggan, termasuk pengiriman nomor dan informasi status. Teknologi switching yaitu ada switch digital mengolah pengalian data, blocking dan non-blocking menentukan apakah switch dapat mengatasi semua koneksi tanpa penundaan, dan space division switching dan time division switching, di mana metode fisik untuk pengalihan data. Lalu di sesi 11 ada konsep yang dinamakan paket switching, di mana prinsip paket switching merupakan data dikirim dalam paket kecil, biasanya 1000 oktet, pesan panjang dibagi menjadi paket yang lebih kecil atau chunk. Lalu ada operasi dasar, di mana store and forward paket disimpan sementara di setiap node sebelum diteruskan. Informasi kontrol juga termasuk informasi routing atau alamat. Keuntungan penggunaan paket adalah untuk efisiensi jalur, karena menggunakan tautan node ke node untuk banyak paket. Konversi tingkat data juga menghubungkan stasiun dengan kecepatan yang berbeda. Lalu, prioritas dan pengirimannya juga mengelola pengiriman paket dalam kondisi jaringan yang sibuk. Untuk teknik switching, di sini ada datagrams yang memungkinkan setiap paket diperlakukan independen dan dapat diambil rute yang berbeda. Lalu ada virtual circuit yang memungkinkan rute tetap untuk paket dalam sesi komunikasi. Selanjutnya di sini untuk sesi 12 ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode, di mana arsitektur protokol ATM merupakan transfer data dalam sel berukuran tetap dengan kontrol minimal kesalahan dan aliran. Karena lapisan adaptasi ATM merupakan beberapa konsep, yaitu PCM atau Pulse Code Modulation untuk suara, dan IP untuk memetakan paket IP ke sel ATM, memecah paket IP untuk transmisi. Lalu ada protokol AAL atau ATM Adaptation Layer atau sublapis konvergasi menangani data pengguna. Lalu ada konsep sublapis segmentasi dan perakitan kembali atau SAR yang digunakan untuk mengelola segmentasi dan perakitan kembali data. Lalu ada kategori pada layanan ATM adalah layanan waktu nyata CBR atau RT-VBR. Untuk layanan non waktu nyata ada NRT-VBR, EBR, dan UBR. Selanjutnya untuk sesi 13 ada judul ATM dan frame relay. ATM atau Asynchronous Transfer Model memiliki dua konsep, di mana ada available bitrate menyediakan tingkat sel puncak dan minimum yang ditentukan aplikasi. Sumber daya dialokasikan untuk mencapai MCR. Sel ATM memiliki header 5 oktet dan bidang informasi 48 oktet, mengurangi penundaan dan meningkatkan efisiensi. Untuk frame relay didesain lebih efisien daripada X25 dirancang sebelum ATM. Perbedaan dari X25 adalah kontrol panggilan diangkut dalam koneksi lebih logis dan secara terpisah, multiplexing di lapisan 2, dan tidak ada kontrol kesalahan atau aliran hop by hop. Kelebihan dan kekurangannya di sini, kelebihannya adalah proses komunikasi yang disederhanakan, penundaan lebih rendah, dan throughput lebih tinggi. Kondisi kesalahan dan aliran hilang tergantung pada lapisan yang lebih tinggi untuk kontrol end-to-end pada kekurangan yang dapat dialami. Untuk arsitektur protokol, di sini ada plan kontrol mengelola kontrol panggilan dan koneksi, lalu ada plan pengguna untuk menyediakan transfer data pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.